Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fadilah dari kelas TIFRP 19 CNS. Kali ini saya akan menjelaskan asosiasi, klasifikasi, dan clustering menggunakan Orange Data Mining. Pertama-tama kita akan melakukan asosiasi. Pertama-tama di Orange Data Mining masuk ke option. Setelah masuk ke option, klik add-ons. Lalu di sini associate-nya di checklist. Setelah itu klik OK. Lalu setelah itu kita masuk ke menu data, pilih file, double klik di file, terus masukkan dataset yang akan digunakan. Lalu setelah itu kita ke menu associate, pilih associate rules, lalu sambungkan file dengan associate rules. Lalu setelah itu double klik di associate rules. Ini minimal supply-nya, minimal support-nya 3%, minimal confident-nya 90% dengan maksimal row 10.000. Setelah itu kita klik find rules. Di sini terlihat jika asosiasinya, jika membeli teh, sayur, telur, nasi, ayam, dan soto, maka customer juga akan berbelanja soto, telur, ayam, dan nasi. Dan ini hasil dari asosiasinya. Selanjutnya, kita akan melakukan klasifikasi. Pertama-tama, masuk ke option, lalu klik add-ons. Setelah itu klik OK. Lalu kita di sini checklist text dan taxable dan install. Klik OK. Setelah text dan taxable-nya terinstall, kita masuk ke text mining, tambahkan korpus, lebih tepatnya 2 korpus. Untuk membedakan korpus yang di atas dan yang di bawah, kita kasih nama training untuk yang di atas, train, dan yang di bawah kita kasih nama testing atau tes. Setelah itu kita melakukan double klik di masing-masing korpus dan masukkan dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan di klasifikasi ini adalah dataset penggunaan bahan bakar di Jakarta.
Setelah itu kita tambahkan CViewer di bagian atas dan bawah. Sama, untuk membedakan bagian atas dan bawah kita ganti nama, yang bawah menjadi test dan yang atas menjadi train. Lalu double klik di masing-masing corpus viewer. Sebelumnya sambungkan dulu corpus dan corpus viewer. Lalu setelah itu double klik di corpus viewer. Di bagian datanya kita klik Ctrl A untuk memilih semua data. Begitu sama dengan test corpus viewernya. Klik Ctrl A lalu close. Setelah itu kita tambahkan pre-process text di masing-masing training dan testing. Sama seperti yang sebelumnya, kita ganti nama terlebih dahulu. Lalu sambungkan training corpus viewer dan training pre-process text, dan sambungkan juga test corpus viewer dan test pre-process text. Setelah itu double klik di train pre-process text, lalu pilih stopwordnya di bahasa Indonesia. Sama juga di test pre-process text, pilih stopwordnya menjadi Indonesia. Setelah itu kita tambahkan bag of word di bagian train dan sambungkan bag of word ke train pre-process text. Tambahkan select column, tepatnya di menu transform, dan masukkan select column. Ini berguna untuk menyusun domain secara manual. Sambungkan select column dan bag of word. Setelah itu kita akan menambahkan naive Bayes. Untuk menambahkan naive Bayes kita masuk ke menu model, dan kita tambahkan naive Bayes.
sambungkan naive Bayes dengan select column. Dan setelah itu kemudian kita tambahkan evaluate prediction. Kita sambungkan naive Bayes dengan prediction dan test preprocess state dengan prediction. Kita lihat ada kesalahan apa. Sebelumnya, untuk mengatasi masalah ini, kita masukkan, klik dulu jenis bahan bakarnya, kita masukkan ke ignore, lalu dari ignore kita masukkan ke target. Setelah itu selesai. Jika sudah tidak ada tanda silang, kita double klik di prediction. Di sini terlihat data-data bahan bakar yang digunakan dan klasifikasi industri yang menggunakan bahan bakar tersebut. Untuk melihat akurasi model, kita bisa tambahkan lagi evaluate test and score. Kita sambungkan dengan naive Bayes dan select column. Double klik di test and score, dan berikut kita bisa lihat hasil test and score dari data yang kita gunakan. AUC nya 0,183 dengan CA 0,045, F1 nya 0,049 dengan precision nya 0,053 dan recall 0,045. Kita lihat lagi, ini merupakan prediction-nya dan ini test and score-nya. Terakhir kita lakukan clustering. Pertama-tama di clustering kita masuk ke menu data, tambahkan file, lalu double klik di file, pilih dataset yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan dataset customer di mall atau mall customer, lalu close. Setelah itu kita masuk ke unsupervised dan tambahkan k-means. Setelah k-means ditambahkan, sambungkan file dengan k-means. Setelah itu masuk ke visualize, tambahkan scatter plot. Sambungkan k-means dengan scatter plot. Double klik pada k-means untuk menyeting sesuai kebutuhan atau mengatur sesuai kebutuhan. Di sini fixnya 3, from dari 2 ke 8 ininya. Lalu reruns-nya 10 dan maksimum iteratornya 300. Setelah itu juga kita double klik di scatter plot. Ini pilih cluster. Misalkan kita pilih customer ID
dan spending skornya. Di sini bisa terlihat customer atau customer ID dan spending score yang ada di grafik. Bisa juga kita ganti umur. Kita lihat di umur 20 dengan spending score sekian. Setelah itu kita tambahkan evaluate prediction. Sambungkan prediction dengan k-means. Dan kita lihat double klik pada prediction. Berikut adalah hasil dari prediksinya. Laki-laki dengan umur 19 tahun dengan annual income di nilai 15 dan spending skornya 39, dan female di wanita dengan umur 20 dengan skor annual income 16 dan spending score 6. Begitu juga yang lainnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.